Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama di rumah Tuhan. Kita akan memulai ibadah ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memasuki saat teduh. Puji Tuhan, kita telah memasuki minggu keempat dan sebentar lagi secara hitungan waktu Tuhan Yesus akan lahir ke dunia, akan datang ke dunia. Tapi secara realis, kenyataan Tuhan Yesus sudah hadir, sudah datang, dan sudah lahir di setiap hati kita. Amin. Malaikat berkumandang, bernyanyi, mengabarkan bahwa Tuhan telah hadir ke dunia ini. Mari kita nyanyikan, dengar malaikat nyanyi. Sukacita
menaruh pikiran dan perasaan terhadap juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya pada nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita duduk Allah, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat meninggikan-Mu, kami sangat memuliakan-Mu, karena dengan kehadiran-Mu di dunia, Engkau mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan membuat kami berhak boleh datang memanggil Tuhan sebagai Bapa dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu, untuk kasih sayang-Mu atas kami. Engkau mengambil kami, memerdekakan kami dari budak dosa, dan sekarang kami menjadi hamba Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memuliakan Tuhan, boleh mendapatkan berkat Tuhan, dan juga boleh menyalurkan berkat Tuhan. Berkat Injil Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau memakai kami. Biarlah dalam hidup kami, dalam ibadah ini juga kami sungguh-sungguh berkonsentrasi hanya kepada-Mu. Ketika kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati kami boleh memuji Tuhan. Dan ketika kami mendapatkan berkat firman Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mendengarnya dan mengaplikasikannya dalam hidup kami sehari demi sehari. Tolong Bapa setiap kami bersyukur dan percaya Kau memberkati ibadah ini sampai selesainya. Kami sekali lagi berterima kasih dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, persilakan duduk. Di malam sunyi Bethlehem, nyenyak kau tidurlah, sehingga tak kau lihat terang abadi dan cerah yang terbit di tengahmu di masa yang genam. Terwujud harap umatku dan takutnya benar. Biarlah kita boleh menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau pikirkan bahwa Kristus lahir ke dunia bukan suatu hal yang mewah. Tuhan dari tempat yang begitu mulia datang lahir bagi kita, bukan di rumah sakit yang mewah, tapi di kandang yang sederhana. Kita nyanyikan lagu ini.
dikuduskan, tidak bisa mendengar peringatan dari Roh Kudus, tidak bisa tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam hidup ini. Kita tunduk kepala, memohon kesediaan bagi Yesus untuk memimpin kita. Allah yang baik, kami bersyukur kalau Tuhan izinkan kami jemaatmu dapat hadir di tempat ini bukan karena kuatnya kami, dan kasih dan berkat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa keberadaan kami penuh dengan dosa di hadapan Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dalam hal itu, dalam kami menghadap Tuhan yang kudus ini, kami mohon pengampunan yang berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan, sucikan setiap kami, biar kami dapat layak dalam memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Kami mohon dalam dalammu yang tercurah sekali dapat menerus memujikan setiap kami, dan kami kudus di hadapan Tuhan yang melakukan hal yang benar dari kami. Sekali lagi ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu jika di dalam kehidupan kami sering melakukan dosa, baik sengaja maupun tidak disengaja. Kami seringkali melukai hati Tuhan dalam perbuatan kami, melukai hati sesama kami, suami, istri kami, anak-anak kami, bahkan rekan-rekan pelayan kami, bahkan rekan-rekan atau sahabat-sahabat kami di dalam pekerjaan. Kami menyadari itu adalah semua hal itu adalah dosa dari Tuhan dan menghalangi kami di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan dosa sekecil apapun menghalangi berkat-Mu di dalam hidup kami. Oleh itu ya Tuhan, kami datang, ampuni kami, kuduskan kami, supaya kami dapat layak doa kami di dalam nama Yesus yang berdoa syukur. Amin. Amin. Tuhan lebih baik bagi kita, maka dengarkanlah berita anugerah. Karena lebih besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang ragu-ragu, yang tidak percaya, yang sudah percaya terus kemudian mengingkari, mereka tidak mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Mari setiap kita yang sudah mengaku percaya, kita bertahan, kita mencoba mempertahankan iman kita selama kita hidup di dunia ini. Dan kita yakin, kita selalu minta tolong Tuhan agar memerintahi hati kita, menyucikan dan memurnikan hati nurani kita, sehingga kita tahu kita bisa mendapatkan petunjuk hidup baru yang saya akan bacakan demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Biarlah betul hidup baru yang membuat hati kita bisa menjadikan Tuhan yang memerintah hati kita, bukan ego kita yang memerintah hati kita, tapi Tuhan Yesus yang sudah lahir di hati kita, memerintah kita sehari demi sehari, sehingga kita tidak lagi gampang jatuh dalam dosa, tapi kita gampang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan mari berhimpun dan bersukaria. Amin.
kita mengaku sebagai seorang Kristen. Maka dimanapun kita berada, kita harus mengakui iman kita. Ketika kita menjadi minoritas di Indonesia ini, kita tetap harus yakin Tuhan beserta dengan kita. Mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang akan dari Roh Kudus, lahir dari Abraham Maria, yang menetap sengsara, di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari tanah orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Dengan kita berdiri, kita berdoa syafaat bersama-sama. Yang pertama kita berdoa untuk acara ibadah Natal umum kita besok. Kita berdoa juga untuk jemaat yang sakit, jemaat yang ada di luar kota dan bahkan yang ada di luar negeri. Biarlah saudara-saudara kita semua tetap diberkati Tuhan dan mereka boleh melangkah dengan iman dimanapun mereka berada. Aktivitas apapun yang mereka kerjakan, jangan sampai mereka jatuh di dalam dosa. Kita juga berdoa untuk ibadah Natal wanita sesinode Gegri dan juga rapat hamba Tuhan sesinode Gegri yang akan diadakan pada awal tahun. Biarlah Tuhan membantu untuk perjalanan seluruh hamba Tuhan dan acara tersebut boleh sukses. Kita buka suara, kita berdoa bersama-sama untuk demi hal ini. Ya Allah, kami bersama-sama berdoa untuk ibadah Natal kami pada esok pagi. Tuhan bersertai kita siang ibadah membantu agar semua masih dengan sebaik-baiknya hidup kembali dan hadir dan juga boleh menghasilkan hati berpikirnya juga cita menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati semua yang sakit, iman sedang di luar kota, di luar negeri, yang sampai mereka berkati iman rohani mereka, dan mereka selalu bertumbuh dengan sukacita dan kali Natal ini mereka bertetap ingat bahwa Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati mereka, di mana mereka berada, Tuhan membangun mereka dari dosa, membangun mereka dari kesalahan yang tidak diinginkan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudari Lydia.
firman Tuhan. Judulnya firman, temanya adalah firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sebelum kita mendengar itu, kita juga mau menyanyikan lagu firman jadi manusia. masih ada lagi sehat, panjang umur, kekuatan, kecukupan, penyertaan Tuhan, sehingga kami bisa melalui seminggu yang lalu dan bertemu lagi di tempat ini dalam keadaan baik. Semua oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga sekali lagi kami bisa bersyukur bersama-sama, menaikkan pujian, dan kami percaya kami pun di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur lagi, terutama di bulan Desember kami menemui satu momen yang menghiburkan kami, yaitu tentang berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau. Karena sukacita itu tidak hanya untuk para gembala, tidak hanya untuk orang Majus, tidak hanya untuk Yusuf ataupun juga Maria, tapi berita baik itu juga menyapa kami semua hari ini.
sehingga kami percaya berita baik itu bisa menghiburkan kami yang susah, memberikan semangat baru kepada kami yang lemah, sehingga kami mengiring Tuhan meskipun ada banyak persoalan hidup dan penderitaan. Kami percaya Yesus Kristus sanggup memberikan kepada kami kekuatan melewati itu semua. Terima kasih Bapa, puji-pujian yang sudah kami naikkan, Tuhan yang boleh menyempurnakan, Tuhan diberkati, dan kami pun boleh diberkati juga dengan sukacita atas Tuhan yang berkata dalam pujian kami. Kami mempersiapkan hati kami agar kami diberkati lagi dengan pesan-pesan Natal dari firman Tuhan, bahwa Tuhan lahir di dunia tidak hanya untuk mencari orang yang baik, tetapi Tuhan justru mencari orang yang berdosa, dan di antara orang berdosa kamilah yang berdosa itu. Kami bersyukur Tuhan mencari kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, bersama firman Tuhan dan ucapan syukur, dan Tuhan berkati kami dengan hikmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Shalom. Kita kembali lagi bertemu di rumah Tuhan, dan tentunya bertemu dalam satu waktu yang baik, dan bertemu yang baik karena kita bertemunya bersama dengan Tuhan. Ya. Daud pernah mengatakan lebih baik satu hari di rumah Tuhan dianggap pintu rumah Tuhan. Mungkin kalau hari itu lebih baik satu hari di pintu gereja Tuhan daripada Daud mengatakan 1000 hari kumpul dengan orang yang tidak percaya Tuhan, kumpul dengan orang fasik. Itu sebabnya kalau hari ini kita bisa berkumpul dengan saudara seiman, itu bersyukur, itu juga anugerah daripada Tuhan, sehingga kita saling berkumpul, kita menjadi saling menguatkan di dalam Tuhan sampai hari ini. Amin. Sudah dikasih Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita melihat bagian dalam firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam Yohanes pasal yang pertama. Mari kita mencari bagian ini, Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14. Kita mencari bagian ini sebenarnya baik yang membawa kitab suci ataupun HP suci, ataupun yang satu gereja dengan ibu suci. Kita mencari Yohanes 1 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagian ini buat Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan berbunyi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita yang telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Demikian pembacaan kita. Berbagai orang yang membaca, merenungkan, dan yang terlebih lagi melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dikasih oleh Tuhan, bagi orang percaya, bagi orang Kristen, salah satunya adalah kita semua yang ada di ruangan ini, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya bahwa Yesus yang dilahirkan oleh Maria 2000 tahun yang lampau di kandang yang ada di Bethlehem, dan kita mempercayainya sebagai juru selamat, itu bukan hal yang aneh, itu bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Betul? Saya yakin saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Percaya? Kalau tidak percaya, ngapain saudara ada di sini? Saya pun juga percaya Dia adalah Tuhan. Kalau saya tidak percaya, ngapain saya jadi hamba Tuhan? Ngapain saya mau susah-susah melayani? Saudara, melayani itu susah. Itu sebabnya kita semua yang dipanggil untuk melayani tidak hanya hamba Tuhan, semua dipanggil melayani. Porsinya berbeda. Ada yang hamba Tuhan, ada yang pemain musik, ada yang jadi
majelis gereja, macam-macam. Tapi kita semua dipanggil untuk melayani, walaupun jabatan dan porsinya berbeda. Saya kembali lagi ke tempat ini. Bagi kita semua ini adalah perwakilan seluruh orang percaya di muka bumi. Saya percaya saudara yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, betul ya? Saudara yakin bahwa Yesus adalah Juru Selamat, betul? Kalau saudara yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saya mengatakan wajar. Kenapa? Karena saudara orang Kristen, saudara orang percaya. Nah, tetapi kalau ditanya kepada orang non-Kristen, apakah engkau percaya Yesus adalah Tuhan? Sampai mati mereka mengatakan aku tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Mereka mengatakan untuk percaya seorang manusia yang dikandung di dalam rahim perjalanan 9 bulan. Para ibu-ibu tentunya mungkin masih ingat pengalaman pada waktu dulu hamil muda. Bagaimana periksa ke dokter bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan ke-7, 8, 9. Bagaimana janin itu masih sebesar kacang hijau, bertambah besar seperti kacang tanah gedenya. Dokter bilang, aduh kepalanya itu masih kecil banget, ya. Nanti bertambah besar, janinnya udah 2 cm, 5 cm, 10 cm, gendut jantungnya gendut. Itu rasanya seneng banget. Masih ingat momen-momen pada waktu itu? Saudara, bagi orang non percaya, untuk menjadikan yang dikandung dilahirkan Maria, yang notabene bernama Yesus, yang punya darah dan daging, bisa lapar, haus, sakit, dijadikan konsep Tuhan itu di luar nalar dan tidak mungkin mau dipercaya. Dan sampai hari ini silakan tanya keluar, tidak usah jauh-jauh keluar, tanya di rumahmu, pembantumu, sopirmu, atau siapa yang ada di rumah kita yang bukan orang percaya tidak Yesus adalah Tuhan, mereka akan mengatakan 100% tidak akan mungkin kami percaya menerima Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini kita bersama-sama dalam satu ruangan rumah Tuhan, percaya dan menerima Yesus adalah Tuhan, itu anugerah. Nah, kalau saudara tidak bangga dengan imanmu, saya mau katakan begini. Banyak orang bertanya tentang Tuhan saudara, Tuhan kita bersama, dan mereka mengatakan mayat Yesus yang mati di salib, mayat Yesus itu Tuhan atau manusia? Coba, kalau ada orang tanya dan mereka bertanya mayat Yesus, jangankan yang masih hidup, sekarang mereka tanya yang sudah mati, yang dikasih kafan, yang sudah tidak bernafas, mereka bertanya mayat Yesus itu Tuhan atau manusia? Manusia. Ya, manusia. Di sebelah sini, mayat Yesus itu manusia atau Tuhan? Kita harus tahu. Kenapa? Karena mereka akan selalu cari cara, cari celah, sekecil apapun mereka akan kejar. Untuk apa? Menjatuhkan imanmu. Mayat Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia. Mereka sulit menerima bahwa Yesus adalah Tuhan yang firman menjadi manusia, dan manusia itu adalah refleksi daripada Tuhan. Mereka sulit menerima karena mereka tidak percaya tentang doktrin Allah Tuhan. Kalau mereka percaya, mereka tidak mati. Tidak hanya mayat Yesus. Kalau ditanya Tuhan itu bisa mati atau tidak? Tidak. Lalu kenapa mati di kayu salib? Kenapa? Kemanusiaannya. Kalau kemanusiaannya kenapa masih disembah? Katanya Tuhan. Roh Allah bisa mati? Tidak tahu siapa yang mati. Orang di luar sana mengejek imanmu. Orang di luar sana menistakan iman kita, menjatuhkan Tuhan kita.
Coba. Kalau dia Tuhan, kenapa dia mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani? Katanya Tuhan. Bapak-bapak, kenapa kau tinggalkan aku di kayu salib sendirian menanggung dosa umat manusia? Katanya Tuhan. Kenapa mati? Kalau dia mati dan dia bukan Tuhan, kenapa bisa bangkit lagi? Kalau dia hanya manusia, kenapa bisa naik ke surga? Orang Kristen harus tidak hanya pergi ke gereja. Orang Kristen harus kuat dalam firman. Orang Kristen yang tidak kuat dalam firman, hari ini di gereja, minggu ini di gereja, tahun depan masih di gereja, 10 tahun lagi belum tentu ada di gereja. Saya lagi sedih, saya ketemu dengan satu orang hanya karena kenalan seorang wanita, dia tinggalkan. Percaya nggak Yesus adalah Tuhan? Percaya. Dia tahu hafal lagu sekolah itu, dia hafal. Tapi karena kenal seorang wanita, dia rela tinggalkan Tuhan. Loh, coba. Penting sangat bagi kita semua untuk menyadari firman itu jadi manusia. Dan firman itu menyelamatkan kita. Ini ada tema ya. Ini bukan tema gereja kita ya. Bukan ya. Tapi ini yang berbeda. Firman itu menyelamatkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau orang lain tidak percaya, saya tidak mau ambil pusing. Karena bagi saya harga mati orang yang sudah diselamatkan, menerima anugerah keselamatan, percaya melalui bintang terang pada waktu itu yang dicari oleh orang Majus, maka bayi itu adalah juru suara yang bernama Yesus Kristus. Nah, saudara, untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah yang menjadi manusia itu sulit, tapi bagi kita gampang. Tapi mari kita melihat ada satu hal yang lebih sulit daripada hanya percaya firman menjadi manusia. Ada satu hal yang kadang kita remehkan, kadang kita pandang sebelah mata, kadang kita nggak penting. Apa itu? Ini akan kita bahas dalam firman ini. Saudaraku, kita akan lihat kenapa Allah mau jadi manusia. Tema kita hari ini adalah firman menjadi manusia dan diam di tengah kita. Untuk apa firman itu jadi manusia? Untuk apa dia mau tinggal dalam diri kita ini? Kita yang sering banyak buat dosa sampai hari ini. Permisi kita, siapa sih yang dalam 1 minggu kemarin kita tidak buat dosa? Siapa yang tidak punya kelemahan 1 minggu kemarin? Jangan-jangan 3 hari yang lalu suami istri masih ribut. Jangan-jangan tadi pagi masih ada tidak ucapan syukur, dan firman Tuhan katakan Tuhan mencari ucapan syukur setiap orang manusia. Jadi kalau tidak bersyukur artinya sebenarnya tidak memuliakan Tuhan. Siapa diri kita sehingga dia mau tinggal seperti ini? Yang pertama, kenapa Allah menjadi manusia? Saya membacakan ayat 14 bagian. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Yang pertama, kenapa firman mau jadi manusia? Yang pertama, karena Allah mengasihi umat-Nya. Saya bilang, Allah mengasihi kita semua orang yang berdosa. Saudara, coba sih, saya ingin tanya sama Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara punya sekolah, pernah sekolah, selesai sekolah, punya titel, keluarga yang baik, punya nama baik dan lain sebagainya, betul? Sekarang saya mau tanya saudara, apa untungnya Yesus lahir bagi saudara secara pribadi? Kalau ditanya, apa untungnya kita dengan Yesus lahir di kandang di Bethlehem? Kita punya satu pengharapan, hidup kita pasti punya keselamatan. Yes. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, apa keuntungan bagi Yesus Allah yang menjadi manusia ketika dia menjadi manusia buat kita orang berdosa? Saya mau tanya, apa untungnya bagi Allah? Ada yang bisa jawab? Kalau mau ditanya, mengisi bicara ya, termasuk saya pribadi, Allah kalau mau hitung-hitungan gagal, Allah
Saya mengatakan satu-satunya orkestra termegah di dunia itu terjadi di Bethlehem. Sebuah desa, sebuah kota yang tidak terhitung pada waktu itu, tetapi justru yang namanya orkestra terbaik, Alkitab mencatat malaikat memuji Allah pada waktu Yesus lahir. Coba di tengah kemegahan yang seperti itu, apa untungnya sih? Saya terkadang meragukan apa untungnya Allah mau jadi manusia. Tidak ada untungnya, betul kan? Tidak ada untungnya. Tapi mari kita akan lihat hari ini, kenapa Allah mau lakukan itu? Hanya satu hal, karena Dia mengasihi saya, Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara, Dia menyayangi Bapak Ibu Saudara. Kalau begitu, kenapa tidak Tuhan sayang orang lain? Saudara, kalau kita berbicara tentang keadilan dan kasih Allah, wah, ini dua hal yang sepertinya tidak bisa jadi satu. Kalau Allah adil, semua orang termasuk kita pasti masuk neraka karena upah dosa yang mau. Tapi Allah juga Allah yang kasih. Dia tahu kita orang berdosa mustahil bisa selamat. Karena Dia kasih, maka apa yang terjadi? Dia memilih kita untuk diselamatkan. Ini kasih. Itu sebabnya ada dua hal, kasih dan keadilan Allah. Kasih itu harus bisa mengcover keadilan. Karena kalau keadilan yang mengcover kasih, tidak ada manusia yang masuk surga. Kasih Allah itu begitu besar, menutup rasa keadilan Allah. Bukan berarti Allah kalau itu tidak adil. Allah adil. Tapi kasihnya itu, saudara, yang melihat kita mampu perlu diselamatkan dan aku pilih. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia, berdoalah bagi orang yang memusuhi kamu. Betul? Kenapa? Kasih Allah lebih besar daripada keadilannya. Dan Tuhan mengajarkan kita yang sudah ditebus oleh Allah dalam kasih-Nya yang besar, yuk, jangan lihat Pak Yamin. Pak Yamin ini ada salahnya. Tidak becus sih, mama yang gitu. Wah, tidak benar ini. Begini, kalau kita lihat orang selalu dari sisi lemah, sisi salah, pasti enggak. Sama suami istri. Suami istri itu kapan sih bisa lakukan? Bukan tidak punya istri yang tidak pernah bersalah, bukan suami yang tanpa salah. Enggak. Justru mampu yang lemah aku terima, aku tutup, aku ganti. Entah suami entah istri harus begitu. Karena apa? Kita menikah bukan orang yang sempurna. Kita menikahi orang yang perlu disempurnakan oleh kehadiran Tuhan. Kalau kita lihat umurnya, masa tidak becus, pisah. Waduh, kemarin saya beritahu di Jombang sedang 1.000 atau ramai 1.000 sedang pergi ke pengadilan agama untuk mengurus sidang cerai. Sidang cerai hanya karena apa? Saya sampai keluar dia. Karena apa? Semua alasannya sama, yaitu apa? Para wanita tersebut mereka komplain karena suaminya tidak bisa memuaskan dalam hal nafkah uang. Halo, para istri, kelihatannya di sini muka-muka yang penuh berkat Yesus. Ya. Mereka itu ribuan istri sedang rame-rame mengajukan gugatan kepada suaminya untuk cerai. Karena apa? Nafkah secara nominal itu mereka tidak puas. Coba sekarang, begitu gampangnya kah sebuah pernikahan? Katanya pernikahan adalah sebuah ibadah. Apakah ibadah itu gampang dinodai dan seperti itu? Ibadah itu tidak hanya suami dan istri. Tuhan hadir melekatkan suami dan istri. Makanya dia bilang apa? Dua jadi satu. Tidak mungkin dipisah. Makanya istilah Jawa itu sangat luar biasa. Suami istri itu disebut dengan garwo. Apa? Si garwo itu dipisah pas mati.
Dan Tuhan bilang, dua tidak sudah jadi satu, tidak boleh berpisahkan. Saya kembali lagi di sini, Saudara, karena kasihnya Allah tidak akan ngomong loh, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Allah karena kasihnya, maka dia bilang apa? Aku membuktikannya, aku menunjukkannya. Dan bukti kalau Allah mengasihi kita dimulai dari apa? Allah yang mau jadi manusia bernama Yesus Kristus. Saya mau bilang saudara, ada yang mungkin sudah pernah ke Israel, yang pergi ke Bethlehem. Ke Bethlehem itu firman Tuhan mengatakan, Allah Bethlehem tidak akan ada sesuatu yang besar muncul daripadamu. Bethlehem itu tidak masuk hitungan. Sudah begitu Yesus masuk ke satu tempat lagi, hari ini sudah bagus, semua dibangun bagus oleh pemerintah Israel karena menjadi situs-situs rohani. Waktu itu di samping Yesus lahir, di situ ada palungan. Waktu saya ke sana, itu ada palungan. Dan menariknya, waktu saya ke sana, ada seorang ibu, dia membawa anaknya yang masih kecil, seorang wanita, anaknya sakit. Ibu ini saya tanya, dari mana? Dia bilang dari Mesir. Mesir itu orang yang notabene tidak percaya kepada Allah yang disebut Yahweh. Tapi dia bilang apa? Aku dari daerah Mesir. Aku mau ke sini, dan dia mengajak anaknya, permisi bicara. Anaknya itu agak begini sedikit, duduk berlutut di sampingnya palungan itu saudara. Dan dia berdoa. Orang yang notabene tidak percaya Yesus adalah Tuhan, tapi dalam satu titik dia masih percaya. Aku mau berdoa. Saudara, kalau dia saja mau berdoa, ayo kita yang sudah diselamatkan, punya kapasitas yang sama. Yesus lahir tidak di Bethlehem, tapi dalam hidup kita. Bintang terang tidak hanya di gereja dalam bentuk lampu. Terang itu ada di dalam diri kita sehingga kita mampu melihat Yesus adalah Tuhan. Ayo, jangan kalah sama orang wanita Mesir. Kalau wanita Mesir tadi tidak jarak yang jauh, pergi ke Israel, pergi ke Bethlehem, hanya duduk berdoa di tepi palungan itu. Waduh, kita mungkin belum sempat ke sana, mungkin ada yang belum ke sana. Tapi percaya, Yesus sekarang ada di antara kita semua. Dia ada tinggal dalam diri kita. Kita ketemu Tuhan dengan begitu gampang. Itu sebabnya apa? Cari Tuhan. Saya sepi kalau ada orang Kristen itu malas-malasan cari Tuhan. Saya pernah besuk satu orang, bolak-balik saya besuk, saya bilang stop. Saya tidak besuk lagi, bukan tidak besuk. Ada jemaat lain yang perlu dibesuki lagi. Dia bilang gini, sorry, aku akan ke gereja, tapi sorry, kalau aku gak ke gereja, lu marah. Saya ini tuh mencarimu supaya aku ingat Tuhan, kuat sama Tuhan. Tapi ucapannya apa? Sorry ya, kalau saya tidak ke gereja, kamu jangan marah. Saya seperti itu. Ini buat kamu, Pak, bukan buat saya. Saya paling sedih kalau ada orang Kristen. Nanti dia kalau sopan, nanti dia kalau tidak lupa. Lupa kemana kemarin kalau tidak ke gereja? Gereja, lupa. Saya masih menjumpai ada orang Kristen yang tidak ke gereja dengan alasan lupa kalau hari Minggu. Sudah kekristenan. Kalau kita lihat, kenapa harus bersyukur? Karena tadi saya katakan Allah mencari kita karena kasihnya kepada kita. Problem juga. Kita bisa tahu jubah saya warna hitam. Karena apa? Karena ada perbandingan warna yang di luar warna hitam. Sekarang ada itu warna biru. Berarti yang hitam yang mana? Bannernya atau jubah saya? Jubah. Kenapa saudara bisa yakin jubah saya berwarna hitam? Satu, karena terlihat. Ini sudah terlihat. Kenapa ini bukan warna hitam? Kok yang jubah warna hitam? Tidak buta warna. Apa yang menyebabkan ini kok hitam? Ini bukan hitam.
Harus ketemu. Ada pengetahuan yang disetujui seluruh umat manusia bahwa yang namanya hitam itu ini. Kalau tidak ada perbandingan warnanya cuma satu di dunia hitam, bisa nggak ini kita sebut dengan warna hitam? Kalau tidak ada perbandingan warna, sekarang perbandingan saya mau ajak kekristenan dan agama lain. Orang bisa masuk dalam konsep surga, konsep nirwana, konsep reinkarnasi. Berarti semua dilakukan oleh orang tersebut. Semua dilakukan oleh si pelaku. Tidak ada campur tangan sang Tuhan atau yang dianggap sebagai yang ditinggikan. Kalau kamu mau masuk dalam konsep surga, kamu lakukan A, B, C, D dan semuanya. Itu ya. Kalau kamu mau masuk konsep nirwana, lakukan ini. Kalau kamu mau reinkarnasi lagi dari ayam mau jadi babi, babi mau jadi malaikat dan lain sebagainya, harus lakukan ini. Artinya semuanya harus dilakukan si pelaku. Berarti hanya kekristenan yang mengajarkan, lu gak usah buat apa. Aku melakukan. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, tidak ada gambar salib di mana-mana juga. Salib itu menandakan, oh bukan ambulan. Salib itu bukan menandakan PMI. Salib bukan ada di anting-anting sebagai lihat di kamu juga, tidak. Salib setiap kali kita lihat salib itu kasih Tuhan buat kita orang berdosa. Kasih yang tidak cari untung sama kita. Kasih yang tidak cari cuan. Kalau mau ditanya permisi bicara, sorry, ini aja pertanyaan yang tidak usah dijawab. Seberapa menguntungkan sih sehingga Tuhan memati kita? Kalau mau dilihat dari kesetiaan kita, 1 tahun itu 52.000. Permisi bicara, berapa yang bolos dalam 52.000? Itu baru minggu. Gereja punya jadwal ibadah doa. Berapa banyak yang tidak hadir dalam ibadah doa? Permisi bicara, kita akan persembahan nanti. Berapa persembahan kita sehingga Tuhan mengatakan Tuhan yang hati yang buat persembahan? Saya pernah ketemu dengan satu orang, dia persembahannya dibuat kipas, 5 lembar, sampai kecil, 100 ribu. Sehingga pada waktu kantong datang mengambil dia, sebelum datang, dia sudah dibuka uangnya, dibuat kipas. Orang dia tahu ada 5 lembar. Jika waktu masuk ini terjadi, dia masuk ke 5 lembar. Tahu ya? Lihat ya, gopek cing. Apakah Tuhan bangga dengan gopek cingnya kita? 500 ribu. Tuhan bilang apa? Langit dan bumi itu aku yang dan segala berisi. Apa aku 500 ribu? Tidak ada. Tuhan tidak lihat uang kita. Tapi mari dari melalui persembahan kita, Tuhan, aku mau belajar memuliakan Tuhan walaupun persembahan tidak. Tapi walaupun tidak banyak, mari kita kasih sesuai kapasitas kita. Masih ingat? Saya mau tanya saudara, Tuhan itu melihat persembahan kita enggak? Nah, saya mau tanya. Kira-kira Tuhan mau melihat persembahan kita enggak? Atau ini pertanyaan yang terlalu sulit? Menurut lagi, tuh pada waktu kita persembahan, Tuhan melihat persembahan kita enggak? Lihat enggak? Lihat, Bapak juga lihat. Ada yang bilang enggak? Tuhan pada waktu kita datang, Tuhan lihat baju kita enggak? Lihat baju kita. Kok enggak ngomong ya? Saya ulang lagi ya. Waktu kita datang ibadah, Tuhan lihat baju kita enggak? Siapa yang enggak? 1, 7 orang, 7. 2, 3. Saya kasih tahu. Ingat kisah nenek tua janda miskin elek? Saya mau tanya, berapa nominal persembahan si tua janda miskin nenek itu di bait suci? Berapakah nominal si nenek tua itu? Berapa? Berapa nominal persembahan nenek tua janda miskin ketika dia masuk di bait suci? Jumlahnya berapa?
2 peser itu logam paling kecil. Kalau hari ini uang nominal kecil kita kasih ke pengamen dibanding sama pengamen. Ini sudah apa ini? Uang sudah tidak laku gopek hari ini. Coba mereka pun punya standar, jangan kasih uang ini. Pertanyaannya, kenapa kita bisa mencatat jumlah nominal itu? Kenapa? Karena Yesus lihat Tuhan pakai. Tuhan lihat nggak apa yang kita pakai? Penting nggak yang kita pakai itu Tuhan? Saya katakan sangat amat. Kalau saudara melihat perjanjian lama, orang yang mencari Tuhan, permisi bicara, itu dalam kondisi yang sangat amat banyak aturan. Kita memang tidak ada air putih. Kita memang tidak seperti gereja Katolik ada air suci. Kalau saya tidak mau mengerti, tidak. Gereja Kekristenan tidak berbicara soal itu. Tapi saya mau mengatakan, orang perjanjian lama, PL, orang kalau kena mayat, kondisinya tidak boleh masuk rumah. Orang bersentuhan dengan permisi bicara orang yang cacat, tidak boleh masuk ke rumah. Orang yang bersinggungan dengan permisi berbicara, orang yang bersinggungan bersentuh dengan wanita yang sedang pendarahan, tidak boleh masuk ke gereja. Orang datang ke rumah Tuhan, syarat dari Tuhan itu amat sangat ketat sekali. Hari ini kita tidak lihat pakaian secara, tapi ingat apa yang kita pakai keluar dari hati kita. Kalau kita menghargai Tuhan, kita akan hargai yang nampak. Tuhan tadinya bilang, Tuhan mengasihi kita kelihatan enggak? Kelihatan. Tuhan mengasihi kita ada buktinya enggak? Ada buktinya. Allah dari manusia. Mari kita yang mengasihi Tuhan tunjukkan dong. Salah satu bukti kita mengasihi Tuhan itu adalah apa? Banyak hal. Salah satunya kuat dalam ibadah. Itu ibadah tidak ada ibadah. Ada apa-apanya lagi? Persiapan dalam ibadah. Tidak terlambat dalam ibadah. Saya kalau ibadah selalu besok Minggu, Sabtu itu sudah tersedia. Bajunya ini, celananya ini, dasinya ini, warnanya ini. Sabtu sudah, sepatunya sudah. Selalu. Saya tidak mau di hari Minggu pagi. Ya orang berbeda. Tapi bagi saya pribadi, besok Minggu hari ini baju, celana, dasi, warna apa, semua sudah siap. Karena saya mau mempersiapkan diri saya masuk ke mereka. Saya balik lagi di sini sudah. Sudah yang luar biasa. Agama lain Tuhannya cuma diam. Hanya kekristenan yang Tuhannya mau mati buat kita. Dan itu dimulai dari firman jadi manusia. Sudah dikasih oleh Tuhan itu sebabnya. Matius 1 ayat 23. Saya bacakan Matius 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak bayi akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Coba lihat, Allah menyertai setiap aktivitas kita sehari-hari. Waktu saudara dalam perjalanan, berapa banyak kali mungkin tidak terhitung kan? Saudara kepepet mobil, coba kalau hanya mepet berapa senti lagi, waduh kecelakaan. Berapa kali itu terjadi dalam hidup kita, dan Tuhan selamatkan dan penyertaannya. Tuhan menyertai pekerjaanmu. Kalau saudara bisa kerja baik, berangkat sehat, pulang sehat, puji Tuhan. Minggu lalu ada jemaat saya berangkat kerja baik, pulang kerja jempolnya hancur. Kenapa? Kelindes ban truk yang ada muatannya ambles jempolnya. Kami dia bilang puji Tuhan, dibawa puskesmas, dijahit, selesai, meskipun jempol, walaupun remuk jempolnya. Kalau kita bisa kerja, pulang kerja keadaan baik, puji Tuhan, penyertaan Tuhan. Berapa banyak ibu-ibu kalau masak lupa matiin gas? Saya punya jemaat masak air lupa ditinggal pergi. Pulang-pulang gasnya pun sampai habis. Berapa susah sih untuk meledak terjadi kebakaran? Dia pulang aman.
Jadi tidak lama kita semua punya pengalaman disertai dengan Tuhan. Betul? Sudah pejabat itu masa jabatannya tidak panjang, tetapi dia tahu dalam masa jabatannya tidak panjang, dia mau menikmati masa jabatannya, fasilitasnya, protokolernya, bonusnya. Coba lihat, itu pejabat bisa bandingkan Tuhan. Apa yang mau dicari Tuhan ketika dia mau jadi manusia? Fasilitas jadi manusia. Apa yang dicari dari manusia? Nama baik seorang manusia. Dia Allah kok. Ngapain mau jadi manusia? Dia mau jadi manusia karena dia mengasihi hidup kita. Mari sebagai poin yang pertama. Kenapa Firman itu mau jadi manusia? Karena dia tahu kita membutuhkan pertolongan dalam hidup kita. Keselamatan dan itu dikerjakannya melalui hidup dalam hidup. Yang kedua, kenapa Firman itu jadi manusia? 14 bagian ini. Saya bacakan bagian ini lagi. 14 bagian B, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang kedua, untuk apa dia lahir menjadi manusia? Tidak lain untuk menebus umatnya. Tadi yang pertama karena dia mengasihi. Buktinya untuk apa? Aku harus lahir supaya aku harus mati mengasihi manusia. Saya mau tanya, siapa di sini yang punya 2 anak, minimal 2 anak? Ada? Minimal 2 anak. Ada? 1, 2, 3, 4, 5. Permisi bicara, ini cuma tanya ya. Saya juga anaknya 2. Permisi bicara. Siapa di sini ada nggak waktu punya anak pertama, terus sakit, dia membutuhkan sum-sum atau apapun, dan itu tidak bisa dari orang lain yang harus satu gen. Sehingga bapak ibu sengaja, permisi bicara, sengaja untuk punya anak lagi. Nah, anak yang kedua ini itu sebenarnya dilahirkan hanya untuk menolong anak pertama. Sehingga kalau waktu anak kedua ini diambil sum-sumnya dari gennya dia, DNA-nya dia, itu dia akan lebih sakit daripada sakitnya anak pertama. Kira-kira mau nggak anak kedua itu dididik? Kira-kira mau nggak? Tidak. Ayat 14b, anak tunggal Bapa. Kita ngomong secara Allah tunggal ya. Allah kok punya anak, Allah punya anak tunggal, berarti punya anak bungsu. Nah, kita berbicara di dalam konsep segitiga Allah tunggal. Saya katakan, anak tunggal Bapa dilahirkan hanya untuk dimatikan. Coba. Dulu ada satu film bernama My Sister Keeper, My Keeper Sister. Jadi anak kedua itu sengaja dilahirkan. Orang tuanya sengaja berhubungan badan supaya lahir anak kedua. Anak kedua itu nanti diambil, tadi saya ceritakan bagian sum-sumnya bagian apa, untuk disematkan ke anak pertama. Ketika dilakukan anak kedua, hampir mati. Lebih parah kondisinya daripada anak pertama. Saya membayangkan Tuhan, saya begitu menderita. Tuhan menyerahkan dirinya mati buat kita melalui perjalanan kudus. Saudara, itu sebabnya waktu nanti kita ambil roti, kita pecahkan, kita minum cawan itu kasih Tuhan buat kita. Ini bukan liturgi gerejawi. Ini bukan supaya kalau ada gereja harus ada perjamuan kudus. Tidak. Ini bukti Allah mengasihi kita yang disebarkan di seluruh gereja di muka bumi. Itu sebabnya saudara dikasih oleh Tuhan. Yohanes 13:6-13 tadi yang dibacakan Pak Kirwi. Karena begitu besar kasih Allah hingga ia mengaruniakan anaknya itu. Sudah tidak ada bukti lain selain apa? Allah mengasihi. Yohanes 1 dia mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat memberikan nyawanya untuk sahabat. Hari ini sekali lagi Firman itu sudah jadi manusia. Mungkin manusia sudah mati, tapi kita kenal dalam perjamuan kudus.
Sehingga pada waktu kita makan itu roti dan minum cawannya, kita katakan Tuhan, inilah darah dan tubuh pecah dan tercurah untuk aku. Dia tinggal dalam hidup kita untuk apa? Karena Dia mengasihi dan menebus kita. Saudara dikasih Tuhan, Yesus jadi manusia sekali lagi menyatakan mustahil manusia selamat tanpa kelahiran Yesus. Kalau manusia bisa selamat hanya karena mematuhi hukum agama, tidak mungkin ayat itu muncul di Yohanes 1:14, firman jadi manusia, tidak mungkin. Kenapa Yesus jadi manusia? Allah jadi manusia dalam diri Yesus karena hukum agama tidak menyelamatkan. Kok bisa? Bukan hukum agamanya yang tidak menyelamatkan, kita tidak mampu melakukan hukum agama. Jangan ada Allah lain mampu. Terkadang motorku Allahku, kendaraanku Allahku, ayam jagoku Allahku, hobiku Allahku, anakku Allahku. Ada banyak hal yang kita buat Allah kecil dalam diri kita. Tapi firman Tuhan hari ini menegaskan Allah menyelamatkan manusia bukan apa yang bisa dikerjakan manusia. Allah menyelamatkan manusia karena siapa dirinya, itu Allah yang mengasihi orang berdosa. Hari ini kita orang berdosa, yang tidak mungkin selamat, tapi kita punya kepastian selamat. Itu sebabnya tahun 2023 akan segera selesai. Mungkin di tahun 2023 belum kuat iman, belum sempurna ibadah, tapi mari kita bilang, Tuhan, tahun depan aku mau lebih baik lagi mengasihi Tuhan. Tahun ini Tuhan ampuni dan Tuhan pasti sempurnakan, dan Tuhan pasti dalam pengampunannya menyediakan berkat buat kita. Tahun depan kita song-song hari yang baru, semangat yang baru, tidak hanya untuk cari cuan, tapi juga mengasihi Tuhan dalam hidup kita, yang sudah mengasihi dan yang sudah menebus kita dari dosa-dosa kita. Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang telah menjadi manusia. Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, dan saya mengundang untuk para pelayan Tuhan untuk maju ke depan untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan mendasari kita sebelum kita ambil roti dan minum cawan. Ada satu dasar yang Tuhan kasih yang amat kuat, supaya kita mengingat pengorbanan kematiannya, kasihnya, sehingga kita punya satu pandangan yang kuat dan benar terhadap perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, ini hanya sebatas roti, ini hanya sebatas cawan anggur yang mungkin bisa dibeli di mana juga. Tapi perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan roti dan cawan. Perjamuan kudus menggambarkan betapa besar kasih Allah kepada kita orang berdosa. Tidak ada untungnya untuk menjadi manusia, tidak ada untungnya Tuhan mati buat kita, tidak ada untungnya. Tapi Tuhan jadi manusia bukan cari untung. Tuhan jadi manusia karena Dia sangat amat menyayangi kita.
menikmati cawan dan roti dibagikan. Mari kita mengambilnya dengan posisi berdiri, menghormati Tuhan, kasihnya Tuhan, pengorbanannya, dan setelah mengambil, silakan duduk kembali, mengambil waktu teduh, merenungkan betapa besar kasihnya Allah yang jadi manusia dan diam dalam diri kita, sehingga keluhan kita dia dengarkan, sakit kita dia pun tahu, doa pun dia sanggup menjawab. Demikian firman Tuhan. Pada malam terakhir di atas loteng di kamar di Bethlehem, Tuhan mengumpulkan para murid. Yesus tahu itu malam yang akan sangat berat di hatinya. Yesus tidak punya warisan besar. Yesus tidak punya peninggalan harta. Tetapi pada malam yang berat itu, Yesus meninggalkan satu warisan yang dilakukan gereja sampai hari ini, yaitu perjamuan. Pada waktu Yesus bersama dengan para murid, Yesus mengambil roti dan Yesus memecahkan roti itu. Dan Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang dikoyakkan, inilah tubuhku yang dihancurkan bagimu, tubuh yang tidak menyerupai manusia lagi. Dan Yesus mengatakan, ambillah dan makanlah, dan jangan kau lupa pada waktu kau memakannya, ini adalah gambaran tubuhku yang rusak, tubuhku yang hancur karena mengasihi engkau, orang yang berdosa. Setelah Yesus memberikan roti yang dipecah dan para murid memakan, Yesus mengambil cawan dan Yesus mengatakan, inilah darah, yaitu darah perjanjian baru, darah yang ditumpahkan atasmu, darah yang menjadi pengikat Allah mengasihimu dan menebus dosamu. Dan Yesus mengatakan kepada para murid, ambillah dan minumlah, dan ingatlah, inilah darahku yang tercurah bagimu, darah yang menebuskan dirimu dari dosa-dosamu di atas kayu salib. Sudah dikasih oleh Tuhan, sekali lagi pada waktu roti dan cawan dibagikan, mari kita ambil dengan sikap berdiri. Setelah mendapatkannya, silakan duduk mengambil waktu teduh. Ingatlah, tanpa firman yang jadi manusia, hidup kita semua binasa. Hidup kita tidak akan ada yang namanya sukacita di sorga. Para petugas yang memberikan kontrol saudara, mari kita melakukan dan memandang kepada salib Yesus yang mati.
Malam itu Tuhan berkata kepada para murid, inilah tubuhku, tubuh yang dipecahkan karena. Ambillah dan makanlah, menjadi satu peringatan akan kamu bahwa aku mengasihi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dengan tertuju kepada Kristus, mari kita makan bersama roti ini, menggambarkan tubuh Kristus yang akan pecah buat kita. Ambil dan makan. Mari kita angkat cawan yang lebih tinggi daripada kepala kita. Setelah Tuhan memberikan roti yang dipecahkan dan dimakan oleh para murid, Tuhan melanjutkan dengan mengambil cawan, dibagikannya dan disuruh para murid minum. Dan Tuhan mengatakan, inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru. Sebuah darah yang mengikat kita, bahwa orang yang percaya kepada Kristus diselamatkannya oleh karena darah Yesus dan kayu salib. Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah darah Tuhan perjanjian yang baru, yang boleh menebus kita. Melalui darahnya dosa kita dipakukan dan disucikan di atas kayu salib. Mari kita minum cawan ini yang menggambarkan darah Kristus yang tercurah bagi kita semua di kayu salib. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Kita dengan hormat hambanya PKP bisa untuk menutup ibadah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kami seluruh jemaat-Mu dapat menikmati semeja seperjamuan dengan Engkau, untuk mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu terhadap kami. Kau mati di atas kayu salib, rela hanya untuk menebus setiap kami, umat-Mu yang Engkau pilih. Terima kasih Tuhan, tidak ada balasan dari kami selain hanya mengucap syukur di hadapan Tuhan saat ini. Dan biarlah di dalam perjamuan kudus saat ini mengingatkan kami untuk terus hidup setia sampai akhir di dalam kami mengira Engkau di dalam hidup kami. Tolong setiap kami ya Tuhan, mampukan kami di dalam menjalani hidup ini sesuai dengan ini hidup kami serahkan ke dalam Tuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak duduk dulu, saudara. Selesai, kita menggunakan kita.
Puji Tuhan, kita boleh bersama menikmati perjamuan kudus ini. Mari saya mengajak kita untuk melanjutkan acara kita, yaitu kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan lagu Kusuka Mengabarkan. Besok kita kembali berkumpul di sini. Kita kembali beribadah untuk perayaan Natal. Besok jam 10 ya. Kalau hari ini kita datang pagi jam 7, besok kita datang jam 10 bersama-sama kita akan menyaksikan perayaan Natal gereja. Untuk yang melayani besok adalah khotbah penginjilan Helius, liturgos Ibu Suci, musik dilayani oleh tim Alfa, kemudian backing vokal Ibu Krisma dan Saudari Lydia, yang menjadi kolektor adalah Ibu Lili dan Ibu Christine, yang menjadi penyambut tamu adalah Ibu Susanti dan Ibu Arniati. Hari ini ibadah sekolah minggu diadakan karena setelah acara ini selesai, gereja ini akan didekor lebih lanjut oleh GKIK. Kemudian di selain ibadah sekolah minggu yang libur, ibadah wanita berjuang iman dan ibadah pemuda remaja oleh laborat juga diliburkan.
hari Sabtu jam 6:30 di rumahnya Ibu Winarsi. Selamat ulang tahun kepada Saudara Alan Bayu yang berulang tahun pada tanggal 21. Seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Apakah hadir? Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Kiranya di minggu-minggu berikutnya kita bisa bersama-sama tetap beribadah kepada Tuhan. Laporan persembahan sudah tertera, Bapak Ibu bisa melihatnya. Dan bila ada kekeliruan nama atau nominal, bisa menghubungi kami untuk kita koreksi bersama. Bapak Ibu yang belum sempat memberikan secara tunai, bisa memberikannya dengan cara transfer ke rekening gereja. Demikian warta sudah saya bacakan. Saya minta kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan doxologi dan menerima doa berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengasihimu, Tuhan mendengarkan doamu dan janjinya. Immanuel, Allah beserta kita, baik dalam waktu pekerjaan, waktu dalam berkeluarga, waktu dalam perjalanan. Penyertaannya ajaib dalam hidup kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya penyertaan, kasih setia, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Kuasanya menyertai kita semua. Amin. Jemaat ini persilakan duduk saat teduh ibadah selesai sampai